wabarakatuh. Saya Dina Agustin dari SMK MVP Arts International. Saya peserta PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, program studi akuntansi keuangan dan lembaga. Hari ini saya akan melaksanakan video UKIN uji kinerja dengan membawa berkas berupa formulir pendaftaran uji kinerja dan surat keterangan telah melaksanakan PPG daring kategori 2. Sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita ingat-ingat lagi, siapa tahu di rumah ada keluarga, ada saudara yang lagi sakit. Kita doakan juga mereka untuk cepat sembuh, dan kita yang sehat-sehat ini alhamdulillah selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa dulu ya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa mulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita periksa dulu kehadirannya. Yang hadir bilang hadir ya. Berliana hadir? Hadir. Deswita? Hadir. Ervino? Hadir, Bu. Oktia? Izin. Ria? Hadir. Salma? Hadir. Santi? Hadir. Syafira? Hadir. Dan Tisa? Hadir. Hadir. Oke, seperti yang Ibu informasikan minggu lalu, hari ini kita akan belajar materi apa? Promosi usaha. Sebelum promosi usaha, ada yang masih inget nggak kita belajar materi apa? Coba angkat tangannya. Wah, alhamdulillah masih pada inget ya. Coba saya tunjuk satu orang aja. Safira, coba Safira. Materi sistem layanan usaha. Sistem layanan usaha, betul ya? Betul. Definisinya Safira masih inget nggak? Sistem layanan usaha adalah sebuah usaha yang terorganisir dalam memberikan pelayanan usaha untuk memuaskan konsumen. Untuk memuaskan konsumen. Setuju semuanya? Setuju. Tujuannya adalah untuk Memuaskan konsumen. Sebelum Ibu memulai materi hari ini, Ibu mau kalian siapkan dulu buku paket, buku catatan, dan alat tulisnya di atas meja. Untuk handphone dan lain-lain disimpan dulu ya. Nanti kita akan perlu, tapi nanti sekarang belum. Bawa buku paketnya semua? Bawa. Buku tulisnya bawa ya? Bawa. Oke, sudah siap? Sudah siap? Sudah. Mohon lihat ke depan ya. Saya sudah siapkan slide PowerPoint-nya. Kita pelajari bersama-sama, kita lihat sama-sama. Slide pertama itu mata pelajaran kita adalah produk kreatif dan PKK ya, materinya promosi usaha. Oke, tujuan. Sebelum saya tampilkan tujuan dari mempelajari promosi usaha, ada nggak yang bisa cerita ke saya? Promosi itu apa ya? Menawarkan barang. Menawarkan barang. Terima kasih. Ada lagi? Promosi. Sering dengar nggak promosi? Sering ya? Oke, menawarkan. Vino? Memasarkan. Memasarkan. Desita. Oke, Dada. Terima kasih. Ada lagi?
teman-teman kalian ini nggak ada yang salah, semuanya benar. Itu adalah definisi dari promosi. Tujuan pembelajarannya coba dibaca oleh yang paling depan, Ria. Setelah melalui tahapan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menyiapkan alat dan bahan untuk membuat media promosi dan mampu membuat promosi pemasaran secara tepat dan benar. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar setelah belajar kita dapat menyiapkan alat dan bahan Untuk membuat media promosi dan mampu membuat promosi pemasaran secara tepat dan benar. secara tepat dan benar. Secara tepat dan benar itu seperti apa sih? Tidak salah. Yang tidak salah. Oke, yang tidak salah. Seperti ini. Promosi usaha. Sehari-hari kalian melakukan promosi enggak? Melakukan promosi enggak? Iya. Melakukan? Contohnya apa? Jajan di luar? Promosi berjalan? jalan-jalan. Mungkin kalian tidak melakukan promosi, tapi kalian melihat yang namanya proses promosi. Di mana katanya tadi? Di kantin. Bu E pemilik kantin ya. Dia melakukan promosi nggak? Melakukan. Contohnya melakukan apa? Membuka warung. Terus kalau memajang barang dagangan termasuk promosi nggak? Termasuk. Terus apa lagi? Harum. Oh, jadi dia goreng-goreng, harum. Terus kita langsung tertarik buat datang terus beli. Itu namanya proses promosi. Nah, jadi proses promosi itu sebetulnya sering kita lihat, sering kita rasakan, dan kita sering tertarik dengan promosi yang dilaksanakan atau dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Coba dibacakan oleh Lia. Apa yang akan terjadi jika kita salah dalam melakukan promosi? Nah, coba saya minta jawaban dari setiap baris. Tidak tertarik. Belum sayang. Coba dari sini, santai dulu ya. Tanya. Apa yang akan terjadi jika kita salah dalam melakukan? Menurut Tania, usahanya akan gagal. Di barisan yang kedua, angkat tangan deh, siapa yang mau? Angkat tangan deh. Siapa? Boleh, beres. Apa yang akan terjadi? Dagangannya kalau salah tidak akan laku. Oke, jawabannya mirip ya? Iya, mirip bahkan sama. Oke, barisan ke Sasarannya jadi tidak tertarik ke kita. Sasarannya tertarik kepada produk yang kita jual. Oke, target dia jadi tidak tertarik dengan apa yang kita apa yang kita promosikan, betul. Jadi akibatnya, namanya akibat itu bagus apa jelek sih? Jelek ya. Konotasinya itu akan jelek ya, yang namanya akibat. Berarti boleh nggak kita salah dalam melakukan promosi? Nggak boleh, karena berakibat jelek. Saya punya video. Oke. 10 kesalahan terbesar dalam kegagalan melakukan pemasaran atau promosi. Seperti kalian tahu bahwa Dove itu sebelumnya adalah identik dengan kampanye iklan dengan hidup sehat, kemudian dicitrakan sebagai tubuh yang ideal, dan itu menjadi idaman dari beberapa wanita yang mengidamkan citra tubuh yang positif. Kita perhatiin aja, mereknya nggak tahu, nama mereknya apa? Dove itu produk apa? Sampo. Siapa yang pakai sampo Dove di sini? Ya, ada. Ada. Jadi pakai sampo. Oh, Livia pakai sampo Dove. Oke, Livia. Kesalahan apa yang terdapat dalam gambar ini? Packagingnya. Menurut Livia packagingnya. Oke, kenapa salah? Silakan memilih kemasan sesuai dengan bentuk tubuhmu. Jadi menurut kalian ini failed nggak? Gagal nggak? Gagal karena dia body shaming. Shaming itu apa sih bahasa Indonesianya?
bahasa Indonesianya buat siapa? Menghina bentuk tubuh ya. Oke, kita masuk ke segmentasi. Sedikit lagi ya. Coba saya tanya sebelum ini. Kalau kita punya produk, kita mempromosikannya pasti kan? Apakah kita akan mempromosikan ke semua? Tidak. Contohnya apa sih produk yang tidak dipakai oleh semua? Peci kerudung. Oke, kita coba satu-satu. Peci itu digunakan oleh laki-laki. Di sini hanya ada satu. Berarti kalau kita punya peci, apakah akan jualan di kelas ini? Tidak. Karena yang belinya hanya satu. Mungkin kita itu pun belum tentu beli karena udah banyak ya. Kita akan jual ke kelas yang banyak cowoknya. Di mana kelas yang banyak cowoknya? TKJ. TKJ, harus TKJ ya? Di mana, Des? Oke, nggak apa-apa ya. Oke, itu adalah halo. Itu adalah salah satu produk yang tidak bisa kita jual ke semua orang. Mengklasifikasikannya bagaimana sih? Dengan melakukan atau pembagian kelompok. Nah, menurut coba baca oleh Livia. Menurut Prode dan Ferrell 1995 mendefinisikan segmentasi pasar sebagai suatu proses pembagian pasar keseluruhan menjadi kelompok-kelompok pasar yang terdiri dari orang-orang yang secara relatif memiliki kebutuhan produk yang serupa. Oke, itu menurut Wright. Lalu, jenis-jenis segmentasi. Oke, slide selanjutnya kita akan mempelajari bentuk-bentuk promosi. 1. Advertensi periklanan adalah Informasi antara perusahaan dengan konsumen sehingga konsumen tidak susah mencari informasi yang ada di perusahaan tersebut. Ada pertanyaan nggak sampai sini sebelum melanjutkan? Salma, boleh? Boleh. Salma, Aplikasi apa Bu yang bisa digunakan jika kita mau membuat alat promosi? aplikasi apa yang bisa kita gunakan jika akan membuat alat promosi? Ada yang bisa jawab? Sebelum saya jawab, boleh, tanya. Media sosial kayak Facebook, Instagram. Menggunakan media sosial. Oke. Aplikasi apa lagi kalau untuk mendesain alat-alatnya? Canva. Yang sering kalian pakai Canva. PixArt. Lagi? Ibis Paint. Oke. Bagus, itu ibu belum tahu, ibu nanti cari tahu. Oke, banyak aplikasi sekarang yang bisa digunakan dalam membuat alat-alat promosi. Contohnya tadi seperti yang Narisha bilang, Canva. Terus videonya Capcut, dibacanya CapCut. Oke, ada lagi tadi di Facebook mungkin ya, ada fitur-fitur Facebook. Terus pakai Corel bisa? Atau yang sederhana deh, kalian gambar sendiri pakai gambar tangan, bisa nggak? Bisa. Warnanya aja yang menarik, gambarnya sesuai itu. Oke, sama? Cukup nggak? Cukup ya? Alhamdulillah. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Oke, contoh sudah. Ke berlatih. Oke, contoh soal dulu ya. Contoh soal coba dibaca. Ini sama saya dibaca. Ibu Rani adalah seorang pemilik rasa nikmat berada di lingkungan yang warga sekitarnya mayoritas berusia 40 sampai 50 tahun. 40 sampai 50 tahun. Dan sulit mengikuti perkembangan teknologi. Yang harus kalian perhatikan di sini adalah ada satu kondisi di mana Ibu Ratna ini membutuhkan bantuan untuk membuat media promosi. Dengan kondisi adalah di sana itu banyaknya Umur 40. lansia ya. Lalu internetnya belum rata. Perkembangan teknologinya juga masih kurang atau
terlambat karena sudah usianya ya. Media apa sih yang harus dibikin oleh Ibu Rani? Ada yang bisa menjawab nggak? Media promosi apa ya? Sampel, boleh. Koran, majalah, spanduk, billboard. Oke, kenapa bisa menyimpulkan alat-alat itu sih yang harus kalian pakai? Oke, pakai internet nggak? Nggak. Hana tidak pakai internet. Berarti jawabannya ini bisa terjawab ya? Tidak pakai internet sih. Sekarang waktunya saya membagikan LKPD ya. Nah, oke benar. Jadi saya bagikan kelompok untuk kemudian saya bagikan LKPD-nya. Kelompoknya itu saya bagikannya 4-4 aja. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 4 dan 4. Sip ya? Berarti Salma dan Tisa boleh geser ke sana? Saya mau kalian dengan kelompoknya membuat satu contoh soal cerita seperti kondisi Ibu Rani yang tadi. Tapi segmentasi itu dibagi berapa jenis tadi? 9. Kalian boleh pakai minimal 3 jenis kondisi dalam satu soal cerita ya. Bikin, mau dia restoran juga nggak apa-apa, mau dia toko sepatu, mau dia toko bangunan, yang punya butik, apa terserah. Tapi harus ada segmentasinya minimal 3. Diskusi dengan kelompok, tapi tulisnya satu orang satu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung nanya ke Ibu ya. Silakan gunakan buku paketnya. Silakan gunakan modul yang Ibu kasih, udah ada? Udah ya? Dan bisa menggunakan internet. Boleh pakai internet untuk mencari referensi soal. Ya, silakan gunakan buku paketnya ya. Ya, cari referensi. Iya, kan sekarang lagi 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 terakhir timnya bagian kedai kopi. Intinya dari siapa nih? Dari Tisa? Iya. Kalau kopi idenya dari siapa ini? Dari Lia. Sudah? Sudah ya? Oke, sekarang coba lihat ke sini sebentar. Soalnya sudah ditulis? Sudah ada 1, 2, 4 soal ya? Selanjutnya adalah saya mau soalnya ditukar. Berarti yang Narisha tukar ke sini deh, yang agak jauh sedikit deh. Ketiga. Oke. Yang 2 sana.
Oke, lihat, perhatikan lagi. Semua soal sudah dapat? Sudah punya kelompok yang lain ya? Jadi soalnya itu adalah soal cerita. Di dalamnya ada segmentasi. Kalian harus mencari kondisi yang ditemukan dari soal yang dibikin temennya. Oke, coba jabarkan. Segmentasi apa yang ada di soal punya temennya tadi. Lalu tentukan media promosi apa yang paling tepat. Setelah kalian tentukan media yang paling tepat, coba kalian gambarkan medianya. Misalnya nanti ketemu nih media yang paling tepat adalah sampel. Berarti kalian harus menggambar sekotak sampel. Oke ya. Tapi dalam pengerjaannya ada indikator penilaian. 1, temuannya atau kondisinya harus tepat dengan soal. Yang kedua, medianya juga harus benar, harus tepat. Yang ketiga, gambar. Kalau misalnya hanya satu warna dengan pensil saja itu nilainya 20. Tapi kalau menggunakan lebih dari satu warna itu nilainya 50. Jadi ada 3 indikator, 3-tiganya bagus, nilainya 100. Silakan kerjakan mulai dari sekarang. Sudah ketemu preminya? Ada berapa segmentasi? Ada 3. Berarti tinggal digambar ya? Iya. Gambarnya duluan gitu. Mantap. Itu madu ya? Posisinya beda sama ini. Sudah selesai? Sudah selesai. Oke. Nanti semua dapat giliran untuk maju presentasi. Sekarang saya minta siapa yang paling siap duluan untuk maju? Kelompok 3. Oke, silakan. Beri aplaus dulu dong. Silakan tulis soalnya, kondisi dan media yang dipilih. Ganti-gantian aja ya. Anak-anakku, udah siap ya? Siap. Oke, kita lihat penampilan dari teman kelompok 3. Silakan dipresentasikan oleh siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjawab soal dari kelompok 1. Mr. Richard memiliki perusahaan susu untuk anak berusia 1-3 tahun dengan memiliki varian rasa madu, vanila, stroberi, dan lain-lain agar menambah nafsu anak dan tidak bosan dengan susu tersebut. Untuk menarik kalangan orang tua, media promosi apa yang tepat digunakan Mr. Richard? Oke, kondisi yang ditemukan adalah ada sasarannya orang tua. Yang kedua digunakan untuk anak berusia 1-3 tahun dan memiliki manfaat. ya, media yang dipilihnya oleh kalian? Media alat, koran, buletin, poster, browser, dan flyer. Kiriman langsung, ekspor pameran, media elektronik, TV, media sosial, radio, transit advertising, stiker. Oke, kelompok 3 sudah menentukan ya. Kondisinya sudah ditemukan, medianya sudah dipilih. Dari kelompok 1, 2, dan 4, silakan. Kalau ada pertanyaan atau ada yang nggak setuju nih medianya, atau saya setuju Bu medianya, coba angkat tangannya dulu dong.
Siapa yang mau berpendapat? Ada? Bisa, boleh ya? Oh sama, oke sama, ayo sama. Coba sama menurut sama gimana? Setuju ya. Setuju? Menurut kelompok sama? Setuju. Setuju. Apa yang setuju? Medianya yang dipilih. Media yang dipilihnya sudah sesuai? Ya. Sudah sesuai. Temuannya sudah betul? Betul. Visinya? Oke, kelompok ada tambahan? Ya sasarannya orang tua betul karena soalnya kan untuk anak juga kedepannya buat menambah nafsu makan anak. Oke, jadi media sudah sama kondisi juga sudah ditemukan ya? Oke, setuju. Gambarnya sudah kirim ke ibu tadi ya? Kita lihat sama-sama gambar yang dibuat oleh kelompok 3. Oke, jadi dari gambar ini kita bisa lihat manfaat kalau kita beli susu dari perusahaan Mr. Richard adalah susu ini mempunyai berbagai rasa sesuai dengan umurnya 1 sampai 3 tahun. Karena yang namanya produk susu itu nggak bisa susu dewasa dipakai ke anak kecil. Susu anak kecil pun tidak akan maksimal kalau digunakan dikonsumsi oleh orang dewasa. Lalu apa lagi yang menarik di sini? Diskonnya berapa? 40%. Besar nggak? Besar. Lalu ada apa lagi satu lagi? Gratis ongkir. Oke. Jadi dari alat promosi yang dikerjakan oleh kelompok 3, apakah ada kesalahan? Ada kesalahan nggak? Nggak ada. Sudah betul ya? Udah perfect. Kita applause lagi buat kelompok 3. Terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat. Oke, setelah kita tadi saksikan presentasi dari kelompok 3, sudah applause juga, bagus sekali hasilnya sesuai dengan petunjuk pengerjaan tadi ya. Sekarang saya mau kita menarik kesimpulan. Tapi sebelum saya menarik kesimpulan, saya mau dengar dulu nih dari 1 atau 2 orang, apa sih yang kalian tangkap dari penjelasan saya dan diskusi kita terkait materi promosi usaha. Coba angkat tangannya siapa yang mau berpendapat. Udah, boleh? Angkat tangannya. Boleh tunjuk nih. Oke, Livia. Oke, Livia, menurut Livia, yang kita pelajari tadi ini, yang Livia tangkap itu apa ya? Cara mempromosikan dengan baik dan tepat. Oke, cara mempromosikan dengan baik dan tepat. Oke, ada lagi? Apa lagi? Strategi pemasaran. Strategi pemasaran. Boleh. Ada lagi? Ada 9. Ada 9. Segmentasi ya? Oke, jenis segmentasi ada 9. Lalu ada lagi? Berkomunikasi agar calon konsumen tertarik pada produk kita. Oke, berkomunikasi agar calon konsumen tertarik dengan produk kita. kita. Ada lagi nggak apa lagi yang kita pelajari tadi? Tino? Ada lagi? Tentang ya cara membuat merek. Cara Juga. membuat merek, Iya. boleh. Lalu? Tadi kita belajar dari kesalahan, 10 kesalahan itu yang tadi. Oh iya, dari video ya. Ya. Kita belajar dari kesalahan orang lain, betul ya? Nah, jadi secara garis besar saya tangkap kalian sebetulnya udah paham tentang promosi, karena di sehari-hari kita ini selalu kita melihat orang-orang melakukan promosi. Jadi intinya promosi adalah proses berkomunikasi, mengkomunikasikan sebuah produk melalui merek, ya, melalui merek. Tapi apakah semua produk harus kita jual ke semua orang? Tentunya tidak. Kita harus memperhatikan yang namanya segmentasi. Betul. Ada berapa jenisnya? 9. Ada 9. Dari mulai demografi, geografi, benefit, hybrid, tingkah laku, sampai ada 9 tepat. Selanjutnya, saya sudah bagikan link uji komprehensif, sudah? Ada ya? Soal uji komnya seperti ini. Nah, betul ya? Soal penilaian pengetahuan promosi usaha. Ada? Coba dikerjakan masing-masing melalui handphonenya. Ini Google Form.
Setelahnya nanti kita akan lihat bersama-sama nilai yang kalian dapat. Bisa? Ada kendala dengan handphonenya? Oke. Soalnya ada 10, berjalan pelan-pelan ya. Udah selesai? Udah ya, kita lihat hasilnya. Dari respon kalian yang mengerjakan, ini ada beberapa yang nilainya jelek terus ulang lagi ya. Oke, perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Soal nomor 1 ini ada yang salah. Ini 1 orang ya, tapi sisanya benar. Tuh. Yang kedua, bagus. Ini nggak ada yang salah. Ketiga juga 100% benar. Keempat, 100% benar. Oke. Ini ada 1 yang salah di jawaban A dan jawaban E. Ya, harusnya C. Oke, nggak apa-apa. Sisanya jawabannya benar semua. Berarti mayoritas dari kelas ini sudah bisa menjawab soal uji komprehensif promosi usaha. Aplaus. Alhamdulillah. Jadi sekarang uji komprehensif sudah selesai. Seperti biasa di akhir pelajaran ini saya minta kalian mengisi form refleksinya. Diisi sesuai dengan perasaan kalian ya. Materi apa yang kalian suka, yang kurang suka, yang sudah paham, sulit untuk dipahami, dan nanti minggu depan evaluasi apa yang harus saya perbaiki. Apakah mengajarnya, Bu, mengajarnya kurang kenceng suaranya, terlalu cepet. Tulis di sini ya. Udah ya? Terima kasih. Form refleksinya pasti akan saya baca. Satu-satu akan saya baca. Untuk apa? Agar setiap hari dalam pembelajaran kita akan terus membaik ya. Dalam metodenya, dalam tekniknya, dalam cara saya mengajarnya. Oke, setelah selesai refleksi, sudah selesai? Boleh handphonenya disimpan lagi? Oke, handphonenya disimpan lagi ya. Kita sudah sampai di akhir kegiatan pembelajaran. Saya tekankan lagi bahwa media promosi, alat-alat promosi itu harus kalian kuasai. Untuk apa sih Bu anak akuntansi belajar promosi? Karena kalian ini termasuk ke dalam tenaga administrasi nantinya, betul? Betul. Kalian tidak hanya menghitung keuangan, kalian akan juga membantu tim pengembang perusahaan untuk membuat media promosi, menentukan target produk, target segmentasi produk. Itu akan kalian lakukan nanti di pekerjaan. Oke? Ya, jadi saya minta tolong kalau ada materi dari promosi yang masih kurang mengerti, ditanyakan. Boleh ke WhatsApp, boleh ke ruangan saya di bawah, boleh. Ya. Setelah tadi kita uji komprehensif, hasilnya sudah kita dapat, sudah kita lihat ya. Sudah. Sebagian besar dari kelas ini semua nilainya di atas KKM. Pertahankan. Untuk mapel-mapel yang lain juga ya. Perhatikan dengan benar, begitu ada soal ujiannya dikerjakan dengan maksimal agar nilainya nggak hanya bagus di pelajaran saya aja, tapi di semua pelajaran nilainya bagus. Untuk yang masih remedial, nanti dibantu oleh teman-temannya juga ya.
kita bantu motivasi untuk belajar lebih giat seperti teman-temannya yang lainnya nilainya sudah bagus. Oke, minggu depan saya akan memberi tugas kalian meresume materi bab selanjutnya. Oke, yaitu menghitung harga pokok produksi. Jangan lupa kalian harus melakukan resume di buku tulisnya. Boleh dari buku paket, boleh dari internet. Tapi harus dikerjakan ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini? Cukup? Cukup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan. Salam untuk orang tua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.